Perhelatan debat publik putaran pertama Pilkada Kabupaten Belu baru saja usai. Kegiatan KPUD Kabupaten Belu yang dilaksanakan di Aula Hotel Matahari Atambua yang disiarkan langsung oleh jaringan RRI Net. Kedua pasangan calon yaitu pasangan nomor urut 01 atau paket sahabat Willy Broduslai Sarjana Hukum dan JT Oseluan yang juga merupakan pasangan pertahanan melawan pasangan nomor urut 02 atau paket sehati Dr. Agustinus Taolin spesial penyakit dalam dan Dr. Randus Aloysius Haleserens Magister Manajemen telah memaparkan visi dan misinya secara lengkap. Hal ini tentu merupakan kampanye atau promosi program-program unggulan yang akan ditawarkan kepada para pemilih di Kabupaten Belu sehingga menjadi referensi pemilih menentukan pilihannya pada proses pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020 mendatang. Proses jalannya acara perdebatan mendapat perhatian serius dari Ketua KPUD Belu yang turut hadir memantau jalannya acara debat tersebut. Berikut petikan wawancara wartawan Beta Betu News dengan Ketua KPUD Kabupaten Belu, Mikael Nahak, yang ditemui usai debat putaran pertama Pilkada Kabupaten Belu. Dari kesan Bapak sendiri untuk debat hari ini seperti apa? Ya baik, kegiatan hari ini sesungguhnya adalah merupakan rangkaian kegiatan kampanye yang mana salah satu kegiatan kampanye dalam bentuk debat itu kegiatan yang difasilitasi oleh KPU. Ya. Kita merencanakan 2 kali debat. Yang pertama ini hari ini dan secara keseluruhan kami dapat menyimpulkan bahwa kegiatan hari ini berjalan sesuai dengan jadwal, sesuai dengan tahapan. Waktu yang kita sepakati itulah jam 10 dan kita mulai on airnya tepat jam 10. Dan secara umum kesan kami yang pertama bahwa ya kegiatan ini cukup berhasil, sukses, walaupun di sana sini ada 1-2 hal yang mungkin belum masih kita mengalami kekurangan, tetapi ya dari apa yang kita lihat bersama debat ini berlangsung cukup baik, segmentasinya baik, moderatornya juga sesuai memahami bagaimana segmen-segmen, lalu dinamika dalam debat ini hidup. Artinya dari kedua paslon ini bagaimana mempertahankan, memaparkan visi misi dan mereka mau mempertahankan apa yang menjadi program unggulan mereka sehingga suasana debat itu muncul. Itu debat itu sesungguhnya bagaimana kita memaparkan visi misi kita lalu kita mempertahankan. Ya. Pesan ini Bapak sebagai Ketua KPU untuk masyarakat Belu seperti apa? Ya, untuk masyarakat Kabupaten Belu yang pertama kami mohon maaf karena tidak bisa menyaksikan secara langsung, namun lewat beberapa media live streaming kami, BPD Belu melalui RRI Net, yang mungkin menyaksikan ataupun yang tidak menyaksikan, harapan kami adalah bahwa dengan disaksikannya atau disiarkan secara langsung debat perdana ini, masyarakat Belu juga sudah mulai menentukan pilihan karena pilihan ini adalah asas pemilih itu langsung umum bebas rahasia. Artinya secara bebas menentukan pilihan dari 2 kandidat, 2 calon yang ada dalam debat ini, silakan menentukan pilihan. Tentunya itu pilihan ada pada masing-masing pribadi, sehingga harapan kami selain debat tentunya ada kampanye-kampanye dalam bentuk lain. Tatap muka itu masyarakat boleh menghadiri, hanya karena batasannya itu 50 boleh menghadiri untuk apa? Untuk menyimak, untuk mendengar dan melihat, mendengarkan secara langsung visi misi program calon bupati yang akan Bapak pilih ini seperti apa. Sehingga yang kedua, ya tentunya hal-hal lain yang bertentangan dengan penyelenggaraan kampanye seperti ya kegiatan lain itu harus hindari. Seperti apa? Misalkan kampanye-kampanye blacklist, membuat hoax, berita-berita bohong, berita-berita yang menyudutkan salah satu pasangan calon. Nah ini hati-hati karena bisa juga dikenakan pasal pidana ketika menyebarkan isu, menyebarkan berita hoax, lalu mengajak orang lain dengan cara manipulatif, baik itu penerima maupun yang memberi. Hati-hati terhadap kegiatan-kegiatan yang di dekat-dekat menjelang masa pemilihan ini banyak sekali praktik-praktik ya, misalkan politik manipulatif, baik dalam bentuk uang, barang maupun janji-janji lain. Nah ini
dia sangat berbahaya, sangat berdampak terhadap yaitu proses hukum. Ya. Oke, sejauh ini kampanye sudah berjalan hampir sebulan, sebulan lebih mungkin, sebulan. Jadi kira-kira apakah ada kaitannya dengan pelanggaran PKPU dari calon ataupun tim? Apakah sejauh ini ada? Jadi baik, setelah kami mengevaluasi hampir lebih 1 bulan lebih, mulai dari tanggal 26 September itu sampai dengan sekarang, bahwa memang benar ada beberapa pelanggaran dalam hal ini, yaitu khusus kita melihat itu bagaimana penerapan protokol COVID-nya. Banyak tidak mencuci tangan, peserta yang hadir itu jaraknya belum diatur sesuai ketentuan 1 meter atau 2 meter. Lalu tempat atau lokasi kegiatan yang itu tidak sesuai dengan jumlah mereka yang datang. Kalau terkait dengan pelanggaran administrasi, saya kira itu ranahnya teman-teman Bawaslu. Mereka lebih punya kompetensi untuk menentukan bahwa itu pelanggaran. Tetapi dari sisi kami memastikan bahwa pelanggaran administrasi, ya mungkin itu sudah ditindaklanjuti oleh Bawaslu, tapi dari kami bahwa memastikan bahwa setiap kegiatan kampanye itu disesuaikan dengan jadwal, tempat, lokasi, dan jumlah peserta. Lalu penggunaan atribut APD dan lain sebagainya. Lalu hindari itu politik hoax itu, penyebaran informasi, penyebaran hoax, lalu saling menyudutkan. Ini kami pastikan untuk jangan sampai terjadi, dan berdasarkan evaluasi kami sudah kami lakukan evaluasi di kemarin tanggal 15 untuk kajian-kajian ini kembali diperbaiki untuk saling menghormati kampanye damai. Ketika pasangan calon lain sedang berkampanye, pendukung dari pasangan calon dilarang untuk mengganggu, membuat keributan yang mengganggu jalannya kampanye oleh pasangan calon lain. Oke, baik. Yang terakhir, Pak Ketua KPU, ini untuk perencanaan debat berikut apa direncanakan kapan? Kami menjatuhkan itu tanggal 5 Desember. Mudah-mudahan ini tidak ditunda. 5 Desember itu hari terakhir masa kampanye. Tanggal 5 Desember, dan itu adalah debat kedua, sehingga pasangan calon ini punya waktu yang agak cukup sekarang untuk menyiapkan materi, dan belajar dari pengalaman hari ini mereka sudah menyiapkan secara baik. Kira-kira nanti dalam debat kedua di tanggal 5 Desember itu mereka sudah bisa lakukan itu kalau tidak ada perubahan. 1 minggu sebelum pemilihan ya? Ya. Kurang lebih seperti itu. Hari terakhir masa kampanye. Hari terakhir masa kampanye. Oke, baik. Terima kasih Pak Ketua. Dengan apakah nanti di debat kedua itu ada perubahan-perubahan persiapan terkait dengan moderator? Ya, pastilah kami akan evaluasi dari kegiatan debat hari ini, baik itu menyangkut tempat, menyangkut moderator, menyangkut kesiapan teknis lain, itu menyangkut materi, itu kita akan evaluasikan. Setelah kami evaluasikan, lalu kami tentu dari hasil itu kita akan evaluasi kira-kira plus minusnya di apa. Kami di debat untuk kedua untuk kesiapan debat berikutnya. Oke, baik. Terima kasih Pak Ketua untuk waktunya. Demikian Beta Butu News melaporkan.